Shalom jemaat semua. Mari kita akan mulai ibadah online pada pagi hari ini. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. 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 Memuji kebesaran-Mu. Ajaib Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Kami mengucap syukur buat hari-hari yang kami sudah lewati bersama dengan-Mu Tuhan. Dan pada pagi hari ini Bapa, kami mau datang bersama-sama Bapa. Kami mau sama-sama datang menyembah dan meninggikan Engkau Bapa, karena Engkau yang layak kami puji, Engkau yang layak kami tinggikan Bapa. Persiapkan kami lebih lagi Bapa, siapkan hati kami Bapa. Ajar kami untuk tetap terus bersyukur apapun menjadi kondisi kami saat hari ini Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Dan kami mau katakan haleluya, amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Dia yang layak ditinggikan. Ada amin. Segala puji
syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur. Puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Haleluya. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Katakan haleluya, ku mau nyanyi. Haleluya, ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya, ku mau sorak tentang Dia. Haleluya, ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang kita adalah ciptaan. Ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatan. Kata itu mengikatku, puji Haleluya, ku mau nyanyi. Haleluya, ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya, ku mau sorak tentang Dia. Haleluya, ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatan. Kata itu mengikatku, puji Tuhan. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Tak ada itu mengikatku, puji Tuhan. Tak ada itu mengikatku, puji Tuhan. Haleluya. Pada pagi hari ini kita mau sama-sama menyiapkan hati kita. Kita mau sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Kita
Sama-sama mau katakan, walau 1000 rebah di sisi kiri kita dan 10.000 di sisi kanan, tapi kita mau tetap pegang janji Tuhan. Satu-satunya penebus, satu-satunya penolong dalam hidup kita, hidup Tuhan Yesus Kristus. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tidak pernah kami ragu Tuhan, tidak pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kami berserah Tuhan, kami berserah hanya padamu. Terima kasih Tuhan,
Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur di hari ini Tuhan. Kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami beribadah. Kami sungguh percaya ketika kami datang memuji menyembah nama-Mu Tuhan dengan hati yang tulus, maka kuasa-Mu hadir di dalam ibadah kami Tuhan. Tuhan mengurapi semua jemaat-jemaat. Tuhan mengurapi hamba-Mu juga yang akan bahkan firman-Mu. Tuhan bungkus hamba-Mu dengan kuat kuasa firman-Mu Tuhan. Kami percaya lewat firman-Mu yang adalah sumber kekuatan di dalam kehidupan kami. Sumber penghiburan di dalam kehidupan kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan. Kita bersyukur di dalam kesempatan ini kita bisa berkumpul. Walaupun hari-hari ini kita ibadah dalam bentuk ibadah online. Tetapi tidak mengapa. Karena kita percaya hati kita senantiasa tertuju kepada Tuhan. Tidak terasa kita memasuki bulan yang baru. Bulan April. Dan saat ini kita mengangkat satu tema. Kematian dan kebangkitan Kristus memberikan pengharapan. Mari Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, kita bersama-sama membuka di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-17 sampai yang ke-20. 1 Korintus 15 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20. Saya akan baca dan Bapak Ibu Saudara sekalian akan menyimaknya. Ayat 17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang yang telah meninggal. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam kasih Tuhan, kalau tema kita pada bulan berjalan ini, kematian dan kebangkitan Kristus memberikan pengharapan. Ayat yang baru saja kita baca, kalau seandainya Kristus mati dan tidak dibangkitkan, maka di situ dikatakan sia-sialah kepercayaan kita. Tetapi dikatakan yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Oleh sebab itu, ucapan syukur kita bahwa apa yang kita percayai adalah tepat. Sebab dia mati, tetapi Kristus bangkit. Dan inilah pengharapan kita yang pasti. Di dalam Ibrani 6 ayat 19 sampai ayat yang ke-20 dikatakan, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita
yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Apa itu sau? Saudara, sau adalah pengait yang berat, yang terbuat dari besi, yang dilabuhkan dari kapal ke dasar laut. Supaya apa? Supaya kapal itu berhenti. Kapal itu tidak terbawa oleh gelombang. Kematian dan kebangkitan Kristus memberikan satu pengharapan yang pasti kepada saya pribadi, kepada saudara-saudara yang percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, hari ini mari kita bersama-sama belajar. Kita merenungkan dan mengimani kebenaran firman Tuhan sebagai dasar apa yang harus kita lakukan di dalam menghadapi situasi sekarang ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, yang harus kita lakukan sehingga kita berkata hanya Yesus pengharapan kita. Pertama, percaya, tetap percaya kepada Tuhan. Situasi sekarang ini dengan mewabahnya virus corona, bukan hanya di Indonesia, tetapi di berbagai negara yang menimbulkan banyak korban jiwa. Dan tanpa kita pungkiri Bapak Ibu Saudara, lewat situasi ini menimbulkan kekhawatiran, menimbulkan kepanikan, bahkan menimbulkan ketakutan. Tetapi kekhawatiran, kepanikan, dan ketakutan bukan membuat hubungan kita dengan Tuhan menjadi terputus. Tetapi saat ketakutan itu menyerang kehidupan kita, pemazmur berkata, Mazmur 56 ayat yang keempat, dikatakan, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Artinya Bapak Ibu, kita menyadari kita ini tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita. Kita tidak bisa mengandalkan orang tua kita. Kita tidak bisa mengandalkan anak-anak kita. Kita tidak bisa mengandalkan suami kita. Atau kita juga tidak bisa mengandalkan istri kita. Tetapi hanya kita mengandalkan dan mempercayai hidup kita hanya kepada Tuhan. Sebagai orang yang percaya, kita menyadari apa yang terjadi saat-saat ini. Apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Semua atas seizin Tuhan. Artinya kita bisa berkata, aku perlu Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Di dalam 2 Tawari 7, dalam 2 Tawari 7 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16 dikatakan seperti, saya akan baca. Ayat yang ke-12 dikatakan, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah aku dengar doamu dan telah aku pilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Ayat yang ke-14 dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, 2 Tawari 7 mulai ayat yang ke-12 sampai ayat 16 memberikan satu penekanan bahwa saya dan saudara perlu Tuhan, kita perlu Tuhan. Mungkin kita berkata, saya percaya kepada Tuhan, tetapi ada sesuatu yang mengganjal hubungan kita dengan Tuhan, yaitu ada dosa. Itu harus diselesaikan. Minta pengampunan kepada Tuhan. Mungkin kita berkata, saya percaya kepada Tuhan, tetapi di dalam perjalanan kehidupan kita mulai menjadi sombong. Mungkin karena keberhasilan kita, kita merasa kedudukan kita bagus, kita merasa kecantikan dengan kecakapan kita. Hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian.
Mungkin kita berkata, aku percaya kepada Tuhan. Tetapi kita tidak membangun hubungan dengan Tuhan dengan hati yang tulus. Kita tidak membangun hubungan lagi karena kesibukan dengan kesibukan. Sehingga kita menomorduakan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita mau merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan memohon agar Tuhan pulihkan saya. Pulihkan rumah tangga saya. Pulihkan keluarga saya. Pulihkan bangsa saya. Ketika hal itu kita lakukan, kita percaya badai ini pasti berlalu. Ketika hal itu kita lakukan dengan merendahkan diri kita mau datang kepada Tuhan, kita percaya mujizat Tuhan pasti terjadi untuk bangsa kita, untuk banyak negara yang dilanda oleh virus ini. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Tetaplah semangat. Bapak Ibu, Amsal 18 ayat yang ke-14 dikatakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Arti semangat adalah kekuatan, kemauan, gairah untuk bekerja, untuk berjuang. Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Tuhan. Situasi sekarang ini membuat kita harus dirumahkan, saudara. Anak saya biasa berkata, "Pa, Ma, bosan." Karena harus di rumah. Maka kami harus membuat kegiatan-kegiatan supaya anak-anak tidak merasa bosan. Kadang anak saya berkata, "Pa, ayo kita main ludo." Waduh, saya jujur saya tidak suka. Apalagi kalau anak-anak yang kecil saya berkata, "Pa, ayo kita senam." Waduh, saya tidak bisa, saudara. Kalau diberikan satu pilihan, saya akan memilih lebih bagus saya tanam bunga atau membersihkan halaman. Tetapi sebagai orang tua, untuk kita juga memberikan semangat kepada anak-anak. Ayo kita lakukan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan. Kita harus semangat juga di dalam mengatur pengeluaran kita. Secara hitung-hitungan pasti tidak cukup. Karena kenapa? Karena tempat di mana kita bekerja, perusahaan di mana kita bekerja harus tutup. Yang kedua, mungkin kita masih bekerja, tetapi ada saat-saatnya pemotongan jam kerja itu terjadi di dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Dengan pemotongan waktu kerja, maka gaji juga harus terpotong. Tetapi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita semangat. Mari kita berjuang, mau mengatur pengeluaran. Mungkin biasanya hari-hari kita makan nasi, ada ikan atau ayam, ada sayur. Tetapi hari-hari ini kita jalani, mungkin kita hanya bisa makan nasi dan tahu. Mungkin besok lagi kita hanya bisa makan nasi dan kecap. Tetaplah semangat, tetaplah bersyukur, dan tetaplah berjuang. Mari kita buat kegiatan, kita berolahraga sambil berjemur matahari. Minum air yang cukup, saudara. Itu bagus untuk kesehatan kita. Istirahatlah yang cukup. Jangan begadang. Mungkin ada yang ingat, ada satu lagu Rhoma Irama judulnya, "Begadang jangan begadang, kalau tiada artinya." Supaya apa? Supaya badan kita bisa kuat, tidak loyo. Semangatlah. Bapak Ibu, ada suatu hal yang sangat penting. Supaya hidup kita bisa semangat, suasana hati harus terjaga. Amsal 17 ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Belum lama saya baca di dalam Kompas.com, dia menuliskan suatu berita. Di Semarang ada 4 pasien sembuh dari corona. Kuncinya apa Bapak Ibu? Gembira. Jadi benar apa kata firman Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa yang harus kita lakukan? Tetaplah menjadi berkat. Di dalam firman Tuhan 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 15. Paulus menulis. Tapi kita hanya membaca ayat 1 sampai 3 aja. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia
yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Jemaat-jemaat di Makedonia, mereka sudah mengalami berkat kasih karunia Tuhan. Sekalipun mereka dalam penderitaan, tetapi mereka mau menyatakan kemurahan untuk orang lain. Sebagai jemaat kita juga, mari kita yang sudah mengalami berkat anugerah Tuhan, walaupun situasi berat saat-saat ini, tetapi mari Bapak Ibu Saudara, kita juga mau menjadi berkat untuk orang lain. Kita dapat menjadi berkat untuk orang lain, menolong mereka yang membutuhkan bantuan, mungkin berupa dana kita, berupa makanan, ataupun juga mungkin kita tidak bisa seperti itu. Tapi kita bisa memberikan kata-kata yang baik, kata-kata yang bagus, kata-kata yang memberikan semangat untuk mereka. Kita percaya lewat perkataan yang baik, lewat kita memberikan semangat, maka orang yang sedang letih lesu atau orang yang sedang berduka, mereka terhibur. Di media sosial, saudara dapat menulis kata-kata yang membangun, memberikan kata-kata yang positif, memberikan firman Tuhan, sehingga yang lemah dikuatkan, yang berduka dihiburkan. Allah tidak hanya menghibur kita supaya kita terhibur, tetapi juga saudara, agar kita menjadi penghibur bagi orang lain. Jadilah berkat, sebab kita sudah mengalami berkat kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu, tema kita, kematian dan kebangkitan Kristus memberikan pengharapan. Oleh sebab itu, 3 hal ini yang harus kita lakukan. Yang pertama, tetaplah percaya kepada Tuhan, apapun situasimu. Yang kedua, tetaplah bersemangat di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, tetaplah menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, hari ini Tuhan memberikan kesempatan untuk kami berkumpul. Tuhan berikan kesempatan untuk kami memuji, menyembah Tuhan. Karena kami butuh Engkau Tuhan. Kami tidak ada apa-apanya tanpa Engkau Bapa. Kami bersyukur kami dapat mendengarkan firman-Mu yang adalah sumber kekuatan di dalam kehidupan kami. Sumber penghiburan di dalam kehidupan kami. Khususnya di tengah-tengah kesulitan yang pergumulan yang sedang kami hadapi. Tetapi kami percaya apapun kondisi kami akan tetap berkata, Yesus baik. Kami akan tetap percaya kepadamu. Karena kami percaya ketika kami berserah sungguh kepadamu, maka kami akan melihat rancangan-rancangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati firman-Mu ini Bapa, menjadi berkat untuk setiap orang yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita mau sama-sama naikkan satu pujian. Kita mau sama-sama datang sujud ke hadirat Tuhan. Hanya karena Dia besar, hanya karena Dia ajaib. Kami mau naikkan pujian ini Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah Kau Tuhan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah.
Besar dan ajaiblah Kau Tuhan, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, Kita akan bersatu hati menaikkan setiap doa kita di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang layak untuk kami sembah. Setiap lutut bertelut Tuhan di hadapan Tuhan. Sebab Engkau Allah yang berkuasa Tuhan. Saat ini Tuhan kami menyatukan hati kami Tuhan. Untuk berdoa Tuhan. Bagi pandemi coronavirus Tuhan 19 ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Tiada satu penyakit pun Tuhan yang tidak bertekuk lutut Tuhan di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang lebih besar dari apapun Tuhan. Biar kiranya kami saat ini Tuhan, merendahkan hati kami, merendahkan diri kami Tuhan. Meminta belas kasihan Tuhan atas bangsa kami Tuhan Indonesia ini Tuhan. Biar kiranya pertolongan Tuhan boleh terjadi Tuhan atas bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Kau menjamah Tuhan bangsa kami Tuhan. Dan biar kiranya Tuhan penyebaran virus ini Tuhan dapat terselesaikan Tuhan dalam waktu yang singkat Tuhan. Karena Tuhan menolong kami, karena Tuhan yang beracara Tuhan atas bangsa kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berikan hikmat kepada pemerintahan kami Tuhan. Bapak Presiden, Wakil Presiden Tuhan, para menteri, gubernur, wali kota, semua Tuhan yang menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Biar kiranya setiap kebijakan yang diambil Tuhan boleh dalam rencana Tuhan bagi bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap warga negara Indonesia Tuhan yang mungkin sedang terjangkit oleh karena virus corona ini Tuhan. Kami berdoa biar kiranya Tuhan menjamah setiap mereka Tuhan. Tuhan tolong, pertolongan Tuhan boleh ada sama mereka Tuhan. Sehingga mereka boleh dipulihkan. Kesehatan mereka boleh Tuhan pulihkan secara sempurna Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk dampak dari coronavirus ini Tuhan. Baik perekonomian kami Tuhan, negara Indonesia ini Tuhan.
yang terhambat. Biar kiranya pertolongan Tuhan juga campur tangan Tuhan boleh terjadi Tuhan. Biar kiranya Tuhan, setiap kami Tuhan, boleh bersama-sama Tuhan, bahu-membahu, bantu-membantu Tuhan. Sehingga saudara seiman kami Tuhan, maupun yang tidak seiman dengan kami pun Tuhan, boleh tertolong Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap dokter, suster Tuhan, para medis Tuhan, yang berjuang Tuhan di garda depan Tuhan. Biar kiranya Tuhan berikan kekuatan, Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan. Dan mereka Tuhan juga boleh dengan segenap hati mereka Tuhan, menjaga, merawat Tuhan. Sehingga setiap pasien juga boleh dipulihkan secara sempurna Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, karena keterbatasan kondisi saat ini Tuhan, kami harus beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan. Tapi kami percaya segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kami ini Tuhan, ada di dalam rencana Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami Tuhan. Kalaupun saat ini Tuhan kami dapat beribadah Tuhan di rumah kami masing-masing, biar kiranya Tuhan ada persekutuan yang manis Tuhan. Hubungan suami istri, orang tua dengan anak Tuhan boleh dipulihkan Tuhan. Melalui mesbah keluarga yang dibangun Tuhan di setiap rumah kami masing-masing Tuhan. Dan biar kiranya Tuhan, hati anak-anak Tuhan boleh kembali kepada orang tua mereka Tuhan. Dan hati orang tua Tuhan boleh kembali kepada anak-anak mereka Tuhan. Sehingga mereka boleh berpegangan tangan, bersama-sama memuji Tuhan, menaikkan syukur mereka Tuhan. Dan itu boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, supaya Tuhan melalui setiap kondisi yang ada saat ini Tuhan, pemulihan jiwa-jiwa bagi negara kami, bangsa Indonesia ini Tuhan. Terobosan Tuhan dalam melawat bangsa kami Tuhan boleh terjadi Tuhan. Dan biar kiranya Tuhan, banyak jiwa dimenangkan Tuhan. Banyak jiwa boleh kembali menyadari bahwa betapa kecilnya kami Tuhan sebagai manusia. Dan hanya Engkau sendiri Tuhan yang layak untuk kami tinggikan, kami andalkan Tuhan. Dan kami hanya berharap kepada Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat GGP Eklesia Kristi dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan sertai Tuhan. Sehingga kami semua Tuhan, Engkau mampukan untuk melewati badai yang terjadi saat ini Tuhan. Dan ketika badai itu lewat Tuhan, kami percaya akan ada pelangi yang indah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan setiap doa kami ke dalam tangan Tuhan. Biar kiranya Engkau sendiri Tuhan yang menjawab dan mengabulkan setiap permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah bersama-sama dengan kami untuk berdoa bersyafaat di tempat ini. Saat ini saya akan membawakan sedikit pengumuman bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan, dapat ditransfer melalui rekening CIMB Niaga yang ada di bawah ini, atau dapat juga melakukan transfer melalui dompet digital, melalui aplikasi QR Code Scan yang dapat juga Bapak Ibu lihat melalui layar ini. Dan saat ini kita akan mendengarkan himbauan dari Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Timothy Semolang. Shalom, salam sejahtera bagi seluruh jemaat gereja Gerakan Pentakosta Eklesia Kristi. Memperhatikan dan mempertimbangkan penyebaran COVID-19 yang masih berlangsung, maka untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, serta untuk mematuhi peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah, maka dengan ini diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa
ibadah perjamuan kudus ditunda dan akan dilaksanakan pada waktu yang tepat yang akan ditetapkan kemudian. Ibadah Jumat Agung tanggal 10 April dan Paskah tanggal 12 April 2020 dilaksanakan di rumah masing-masing dengan panduan acara oleh panitia Paskah dimulai pukul 9 melalui link YouTube GGP Eklesia Kristi. Demikian pemberitahuan kami. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus melindungi, memelihara, dan memberkati kita semua. Pada siang hari ini kita akan mengakhiri ibadah online. Dan kita mau sama-sama pegang janji Tuhan. Kita mau tetap percaya Tuhan Yesus tidak pernah melepaskan tangan kita. Dia selalu memegang tangan kita. Dia selalu ada setia dalam kehidupan kita. Dan satu hal yang harus kita ingat, dia selalu ada dalam hati kita. Kami tidak takut Tuhan. Tidak takut. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkan kami Tuhan, meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. sekali lagi kita mau sama-sama katakan, Yesus memegang kami. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku Kau memegang kami Tuhan. dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku. Yesus memberiku. Yesus Kau memberiku. Yesus yang memberiku. Yesus memberiku kemenangan. Amin. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Hari ini kami dapat bersama-sama menikmati kebesaran-Mu Tuhan. Di dalam ibadah online ini Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan.
beracara, ketika kami memuji Engkau, ketika kami menyembah Engkau Tuhan, dan ketika kami mendengarkan firman-Mu yang adalah sumber kekuatan, sumber jawaban, sumber penghiburan di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami akan selalu berkata, Tuhan, Yesus baik. Yesus baik dalam kehidupan kami. Apapun situasi kondisi yang terjadi dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, arahkan terus hatimu kepada Tuhan. Angkat tangan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih anugerah dari Allah di dalam persekutuan Tuhan Yesus dan tuntunan Roh Kudus akan menyertai pribadimu, akan menyertai rumah tanggamu, akan menyertai anak cucumu hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput semua orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Haleluya. Terima kasih kepada seluruh jemaat Gereja Gerakan Pentakosta Eklesia Kristi yang sudah bersama-sama mengikuti ibadah pada hari ini. Dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian berada, percaya bahwa Yesus hadir. Tetap semangat, salam sehat, Tuhan memberkati.